Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat Hari Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena ini waktunya khotbah, kami mohon tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang foto-foto. Nanti waktunya foto-foto ya. Karena kita masih dalam acara ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa damai sejahtera telah datang di antara manusia, bahwa shalom itu telah tersedia untuk kita. Berita damai ini menyapa kita semua, baik yang sedang menantikan hasil ujiannya atau menerima rapor, baik mereka yang menantikan pekerjaan, baik mereka yang mengalami bencana, baik mereka yang harus menghadapi perang, baik mereka yang hari ini belum makan, baik mereka juga yang selalu dianggap orang tuanya bodoh karena hasil rapornya selalu jelek tiap tahun. Artinya damai ini mengingatkan kita bahwa pada hari kelahiran Tuhan Yesus itu damai itu telah tiba. Shalom ini juga menyapa semua kalangan, tidak terbatas. Oleh karena itu, saudara-saudara, Natal itu juga berarti adalah shalom. Sederhana, tetapi sulit dan pahit. Karena kalau Natal adalah shalom, maka Natal itu bagi anak-anak yang selalu nilai merah. Bagaimana dia mau merayakan Natal sementara nilainya di sekolah jelek? Kalau Natal itu adalah shalom, lalu mengapa orang masih saling berebut? Kalau Natal itu adalah shalom, lalu mengapa orang-orang yang tamat sekolah menengah atas justru tidak bisa melanjutkan kuliah? Karena sekolah itu hanya untuk yang mampu membayar, bukan yang mampu belajar. Kalau Natal itu adalah shalom, tentu Natal bagi Indonesia ini ialah kalau para pemimpinnya bisa memberi contoh tentang hidup sederhana, hidup berkecukupan. Faktanya, Natal sebagai shalom itu adalah sebuah realitas yang harus kita hadapi. Lantas bagaimana kita menyikapi Natal sebagai shalom dan selalu berkumandang dalam perayaan Natal? Toh perang masih terjadi, toh perbedaan kaya dan miskin semakin menajam,
Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Penindasan juga terjadi di mana-mana. Orang marginal semakin termarginalkan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa shalom itu masih harus diperjuangkan. Bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini bukanlah untuk menjadi tukang sulap. Ketika dia lahir, bim salabim, maka semua orang berdamai. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu membawa damai. Damainya itu ibarat seorang anak yang harus bertumbuh dan harus diberi makan dan harus dirawat supaya damai itu menjadi sebuah kenyataan. Dan kedatangan Yesus Kristus itu mau mengembalikan damai yang seharusnya sudah menjadi kenyataan di bumi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui kadi liturgi yang selalu setiap Natal penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, pertobatan, kelahiran Tuhan Yesus, lalu apa implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini selalu muncul dalam setiap perayaan Natal. Ini juga mau mengingatkan kita bahwa sejak semulanya Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya supaya damai di bumi. Supaya semua orang mengalami damai sejahtera. Namun banyak orang yang mencuri kemuliaan Allah. Sehingga dengan mengambil kemuliaan itu, maka damai sejahtera itu pun menjadi lenyap. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mengamini bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini dan dia membawa shalom itu, dan shalom itu bukan seperti sulap, maka kita akan berdamai. Tetapi seluruh hidup Tuhan Yesus adalah pergulatan, perjuangan, peperangan mati-matian untuk menghadirkan damai di dunia. Yesus Kristus harus menempuh menjadi manusia. Yesus Kristus harus hidup di tengah dunia yang kacau balau. Yesus Kristus harus menghadapi semua orang yang mewariskan kebencian. Yesus Kristus harus menghadapi setiap orang yang selalu bertahan pada kebenarannya. Yesus Kristus berjuang sampai mati di kayu salib untuk menghadirkan damai. Oleh karena itu, menjadi pembawa damai seperti Matius 5 ayat 9 itu ternyata tidak mudah. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka mereka akan disebut anak Allah. Ternyata tidak mudah. Ternyata tidak seperti pemain sulap. Ternyata butuh perjuangan, butuh keseriusan. Natal ini hendak mengingatkan kita bahwa hidup kita ini bukanlah surga atau pesta. Bahwa perjuangan pun belum usai. Bahwa perjalanan kita adalah perjalanan mendaki yang sunyi dan penuh duri. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Natal itu juga mengingatkan kita bahwa shalom itu adalah
kenyataan. Kenyataan yang telah Yesus Kristus menangkan melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Shalom itu kini Ia tawarkan kepada siapa saja yang rela berjuang demi masa depan. Oleh karena itu, kalau kita merasa bahwa yang kita perjuangkan selama ini kurang membuahkan hasil, bahwa ketika kita mewartakan damai sejahtera tetapi orang-orang masih hidup dalam kebencian, karena orang-orang masih mewariskan dendamnya, persoalannya, opungnya yang berantem, tapi sampai keturunan sekarang pun masih terus berantem atau tidak bisa berdamai. Tapi kabar sukacita ini mengatakan kepada kita, jangan menyerah. Teruslah berpengharapan. Pasti ada kesempatan dan kemungkinan damai di bumi itu akan terwujud sepenuhnya. Karena itu anak-anak remaja HKBP Kedaton beserta para orang tua, kami mau menghimbau kepada orang tua supaya tidak mewariskan pertengkaranmu dengan orang tua si A kepada anak-anak. Kepada anak-anak kita ini, bahwa mereka harus punya masa depan damai ini. Harus menjadi gaya hidup mereka. Jangan karena di arisan para orang tua berantem lalu diwariskan ke anak. Jangan lagi bergaul kau sama anak sianunya. Tadi dibentaknya mama di arisan. Jadi anaknya juga terpengaruh. Jangan lagi. Tetapi mari kita selalu menginjakkan kedamaian. Sekarang juga semua remaja HKBP Kedaton, sekarang adalah giliran kita untuk menghadirkan damai itu. Shalom yang bukan hanya di mulut, tetapi adalah sebuah keadaan. Shalom itu banyak artinya. Ia bisa berarti bahwa kita sehat walafiat. Shalom itu berarti bahwa kita menikmati hasil bumi. Shalom itu juga berarti kita umur panjang. Shalom itu juga berarti selamat dari ancaman. Karena itu dalam situasi dan keadaan apapun kehidupan kita, bersedialah untuk mewujudkan shalom dalam diri, dalam keluarga, dalam gereja, dan dimanapun Anda berada. Tetapi kita berbicara tentang damai. Sekarang ini diantara kita yang datang, kira-kira semua sudah berdamai? Atau masih ada diantara kita yang belum cakapan sampai sekarang? Kalau demikian, kita buktikan, mari kita salam damai. Salamlah kiri kananku, depan belakang. Salam damai. Apalagi para remaja ini yang sudah punya mantan, silakan berdamai di malam ini. Berdamai bukan untuk balikan, tetapi terima kasih ya. Sudah memotivasiku sehingga nilai merah semua. Damai di dunia ini bisa terjadi bukan hanya karena Yesus lahir baru kita damai semuanya, tetapi karena kita mau meneladani Yesus
pembawa damai sejahtera itu. Itulah mengapa Yesus itu disebut Raja Damai, karena memang dialah yang harus kita teladani untuk mempunyai hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang mempunyai kemuliaan, tetapi kita di dunia ini, marilah terus siap sedia menjadi pembawa damai. Kalau kita mencari kemuliaan, maka yang terjadi adalah perpecahan, peperangan, dan segala macam pertikaian. Tetapi kalau kita mencari damai dan menghadirkannya, maka masa depan akan menjadi cerah. Berhentilah mewariskan kebencian, tetapi bangunlah damai sejahtera. Amin. Mari kita bersatu.